akan saya bawakan hari ini adalah tentang dialog seorang ilmuwan kafir dengan Imam Abu Hanifah. Sebetulnya ada dua versi dari cerita yang akan saya bawakan ini. Jadi ada yang versi ilmuwan kafir, ada juga versi dari seorang ateis. Jadi yang akan saya bawakan ini adalah gabungan dari keduanya yang semoga tidak mengurangi esensi maupun hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya. Jadi pada suatu hari umat Islam itu berkumpul di masjid. Lalu kemudian ada seorang kafir yang datang, kemudian ia naik mimbar dengan tujuan ingin mengadakan tukar pikiran dengan siapa saja yang ada di dalam masjid itu. Karena tujuannya adalah tentunya ingin menyerang pikiran-pikiran ulama Islam pada saat itu. Dan di antara saf-saf masjid itu berdirilah seorang laki-laki muda, dialah Abu Hanifah. Dan ketika sudah dekat dengan mimbar, beliau pun berkata, "Inilah sayalah yang akan hendak tukar pikiran dengan Tuan," kata Abu Hanifah. Kemudian Abu Hanifah pun berkata, "Silahkan, katakan apa yang ingin Tuan katakan." Ilmuwan kafir itu pun mengagumi keberanian si Abu Hanifah ini. Kemudian ia bertanya, "Pada tahun berapakah Robmu dilahirkan?" Abu Hanifah menjawab, "Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah tidak dilahirkan maupun melahirkan." Lalu apakah masuk akal bila dikatakan Allah adalah yang pertama dan tidak ada apa-apa sebelum Allah? Sebenarnya pada tahun berapa dia mulai ada? Abu Hanifah menjawab, "Dia berada sebelum adanya sesuatu." Coba tolong berikan contoh yang lebih jelas dari pernyataan Anda. Abu Hanifah menjawab, "Tahukah Tuan tentang perhitungan?" "Ya." "Angka berapa sebelum angka 1? "Tidak ada angka." "Kalau sebelum angka 1 tidak ada angka lain yang mendahuluinya, kenapa Tuan heran kalau sebelum Allah yang Maha Satu tidak ada yang mendahuluinya?" Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, "Lalu di manakah Robmu berada sekarang? Sesuatu yang ada pasti ada tempatnya. Tahukah Tuan bagaimana bentuk susu? Apakah di dalam susu itu ada lemak?" "Ya, sudah tentu." "Tolong perlihatkan kepadaku, di bagian mana tempatnya lemak itu sekarang? Apakah dia ada di atas atau di bawah? Tolong jelaskan Tuan." "Tidak ada tempat yang khusus. Lemak itu menyeluruh, meliputi dan bercampur dengan susu di seluruh bagian." "Kalau lemak itu tidak ada tempat khusus dalam susu, apakah layak Tuan meminta kepadaku untuk menetapkan di mana tempat Allah? Dia tidak bertempat dan tidak ditempatkan." "Baik, tunjukkan kepada kami kalau begitu, apakah zat dari Robmu itu? Apakah dia benda padat seperti besi, atau benda cair seperti air, atau menguap seperti gas? Pernahkah Tuan mendampingi orang yang sakit hingga meninggal?" "Tentu saja pernah." "Apa penyebabnya Tuan?" "Karena rohnya telah meninggalkan tubuh itu." "Apakah waktu keluarnya roh itu Tuan masih berada di sana?" "Ya, masih ada lah." "Kemudian ceritakan kepadaku Tuan, kalau memang Tuan menemaninya sampai rohnya keluar, maka apa wujud rohnya itu Tuan? Apakah dia padat seperti besi? Atau cair seperti air? Atau dia menguap
seperti gas. Entahlah, kami tak tahu. Kami tidak bisa melihatnya. Kalau Tuhan tidak bisa mengetahui zat dari roh yang hanya sebuah makhluk, lalu bagaimana Tuhan bisa memaksa hamba ini untuk mengetahui zat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke. Lalu kemana arah Allah sekarang? Sebab segala sesuatu pasti punya arah, kan? Jika Tuhan menyalakan lampu di dalam kegelapan malam hari, kira-kira kemana arah lampu itu menghadap Tuhan? Apakah sinarnya menghadap utara, atau bawah, atau atas, atau kemana? Tolong jelaskan Tuhan. Sinar lampu itu menghadap ke seluruh arah dan ke seluruh penjuru. Kalau begitu, sama halnya dengan lampu yang cuma buatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pencipta langit dan bumi, dan Dia adalah nur dari segala nur. Dia adalah cahaya bagi langit dan bumi. Dialog ini semakin menarik karena segala pertanyaan dari si ilmuwan kafir ini bisa dijawab dengan tenang oleh Abu Hanifah. Tapi tidak sampai di sini dialog mereka. Mereka masih melanjutkan dialognya ke beberapa pertanyaan selanjutnya. Baik, jelaskan kepadaku tentang surga. Kalau ada orang yang masuk surga, itu ada awalnya, kenapa tidak ada akhirnya? Kenapa di surga itu kekal selama-lamanya? Tolong jelaskan. Tuhan, perhitungan angka pun ada awalnya, tetapi tidak ada akhirnya. Bukankah begitu? Ilmuwan kafir itu pun cuma mengangguk. Oke, bagaimana kita bisa makan dan minum di surga tanpa buang air kecil dan buang air besar? Itu seperti hal yang mustahil. Tuhan sudah mempraktekkannya ketika Tuhan di perut ibu. Tuhan hidup, makan, minum selama 9 bulan. Tetapi Tuhan tidak pernah buang air besar maupun buang air kecil. Barulah ketika kita muncul ke dunia ini, dua hajat itu ikut keluar bersama kita. Sekarang pertanyaan terakhir ya. Kalau segala sesuatu itu sudah ditakdirkan sebelum diciptakan oleh Tuhanmu, lalu apa yang sedang ia kerjakan sekarang? Apakah ia nganggur? Abu Hanifah pun masih dengan tenangnya memberikan jawaban. Tuhan, dari tadi Tuhan bertanya dari atas mimbar, sedangkan saya menjawabnya dari atas lantai. Maka untuk menjawab pertanyaan Tuhan yang kali ini, saya mohon izinkan saya untuk naik ke atas mimbar ya Tuhan, dan mohon Tuhan untuk turun sebentar. Ilmuwan kafir itu pun menuruti maunya si Imam Abu Hanifah ini ya. Jadi Abu Hanifah naik ke mimbar, kemudian si kafir itu turun. Nah, sesampainya di mimbar, Abu Hanifah pun melanjutkan jawabannya. Baiklah Tuhan, sekarang saya akan menjawab pertanyaan Tuhan. Tuhan bertanya kan, apa pekerjaan Allah sekarang? Pekerjaan Allah itu ada yang dijelaskan dan ada pula yang tidak dijelaskan. Salah satunya ya ini. Pekerjaan Allah sekarang adalah apabila ia melihat seorang kafir berada di atas mimbar yang tidak berhak seperti Tuhan, maka Allah akan menurunkannya atas seizinnya. Dan apabila di atas lantai ada seorang mukmin yang berhak untuk naik ke atas mimbar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkannya. Demikianlah pekerjaan Allah. Para jamaah, para hadirin yang datang di masjid itu kemudian puas sekali dengan segala jawaban yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah.
Dan tidak tertinggal pula seorang kafir itu ya cukup puas, atau mungkin malah sangat puas ya dengan jawaban-jawaban Abu Hanifah yang selama ini tidak atau belum pernah ada yang berhasil menjawabnya. Wallahu alam bisawab. Semoga cerita ini bisa kita ambil hikmahnya dan tidak mengurangi esensinya. Dan sampai jumpa di lain waktu.